dari Kakak Afifah dari kelas 1B. Beri aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nahda Adam Daeng Parani, kelas 1B SD Cendekia, Ambon, Maluku. Saya akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW di dalam menghormati kedua orang tua. Setinggi puji, sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah saya bersyukur sebagai tanda saya bersyukur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Teman-teman tahu tidak kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah menurunkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu dari api neraka dan melemparkannya ke pasukan gajah, dan akhirnya Ka'bah pun terselamatkan. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Fil dengan bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah sudah meninggal sejak Nabi masih ada di kandungan Ibunda Siti Aminah. Ibunda Siti Aminah sangat menyayanginya. Tetapi saat Nabi berusia 6 tahun, Ibunda Siti Aminah mengajak Nabi ke makam sang ayah. Sepulangnya, Ibunda Siti Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Kemudian Nabi dipelihara oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayanginya. Tetapi 2 tahun kemudian, saat Nabi berusia 8 tahun, Abdul Muthalib pun juga kemudian Nabi juga dijaga lagi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib sangat mesum, tetapi sangat menyayangi Nabi dan juga sangat suka bersedekah. Sesibuk apapun Nabi tetap mendatangi makam sang ibu. Nabi bukan hanya menyayangi ibu kandungnya, tetapi juga ibu susunya yang bernama Halimatus Sa'adiyah. Halimatus Sa'adiyah dalam kekurangan Nabi dan istrinya yang bernama Ibunda Siti Khadijah membantunya dengan memberikan beberapa kambing dan 1 ekor unta. Suatu ketika sahabat Nabi datang dan menanyai Nabi, "Wahai Rasulullah, siapakah yang harus kita hormati di dunia ini?" Nabi menjawab, "Ibuku, ibuku, ibuku."
Nabi menjawabnya 3 kali. Nabi menjawabnya 3 kali. Siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Dan yang lebih dekat lagi, dan setelahnya. Jadi teman-teman, mari kita teladani sifat Rasulullah dalam menghormati kedua orang tua agar bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita doakan mereka semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 5B atas nama Abdurrahman Sanaki. Beri aplaus untuk Abang Abdurrahman Sanaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Sanaki. Saya duduk di bangku kelas 5B SD Cendekia Ambon. Hari ini saya akan menceritakan tentang turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu malam di bulan Ramadan, saat Nabi Muhammad sedang menyendiri di dalam gua Hira, ada sesosok besar yang mendekapnya kuat-kuat. Bacalah, seru sosok itu, yang tidak lain adalah malaikat Jibril. Aku tidak bisa membaca, jawab Nabi Muhammad. Malaikat Jibril kembali berseru untuk kedua kalinya. Bacalah, Nabi Muhammad. Lagi-lagi Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril pun menguatkan dekapannya ke tubuh Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata, bacalah. Lagi-lagi Nabi Muhammad menjawab sama, aku tidak bisa membaca. Barulah setelah itu Malaikat Jibril membacakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.